Hai teman-teman, nama saya Excel dan kalau kalian pengen terus update harga-harga coin di market, boleh dong like dan subscribe-nya. Saya bakal post update video harga itu setiap minggunya. Sekarang ini ada berita longing Cardano. Does this move make sense? Jadi kan biasanya kalau di saham atau crypto itu ada namanya ngelong sama nge-short. Nge-short itu jadi kalau kita jual, misalnya kita jual coin kita dengan harapan harga coin kita itu bakal jatuh dan kita bisa beli di harga yang lebih rendah lagi. Dan kalau ngelong itu jadi kayak long term invest lah ya, kurang lebih. Kita beli sekarang dengan harapan nanti beberapa tahun lagi atau time frame pokoknya lama, harga coin itu bakal naik dan kita bakal bisa profit. Jadi kita coba lihat harga Cardano dulu. Jadi dari 21 Juli itu pas Bitcoin mulai naik juga, pas habis GBTC unlock, dia tuh udah naik sekitar 45%. Sekarang harganya itu 1,4 dolar. Jadi ini lumayan banget. Dari all time high-nya itu di 2,4 dolar. Kita langsung beritanya aja. Jadi harga Cardano itu naik 11,5% dalam seminggu dan sementara harganya melonjak dari posisi terendah Juli di 1,1 dolar ke harga saat ini tuh di 1,4 dolar. Ini mungkin terlihat kurang lebih monoton. Ada pengambilan lain yang sering luput dari perhatian. Fakta bahwa Cardano tidak jatuh di bawah 1 dolar dan memiliki pasar yang relatif kurang stabil selama pasar bear market terakhir itu memunculkan kecenderungan alt peringkat kelima itu untuk tidak terlalu terpengaruh oleh pasar yang lebih besar. Jadi spekulasi ada itu mengikuti Bitcoin dan Ethereum telah ada selama beberapa waktu. Faktanya, membangun kepentingan institusional untuk Cardano itu membuat argumen ini lebih valid. ARDA atau Cardano ini adalah holding terbesar ketiga dalam dana berkapitalisasi besar Grayscale yang menawarkan alokasi 4,26%. Namun, bukan hanya kepentingan institusional, tetapi juga kepentingan retail yang mengumpulkan status terpercaya untuk mata uang. Dalam kasus ARDA, aset tersebut tampaknya juga berjalan dengan baik di bidang ini. Dan berita tentang ADA yang disetujui untuk didaftarkan di bursa mata uang kripto Jepang bertentangan dengan semua hal yang disoroti hal yang sama. Alasan mengapa berita ini menjadi penting adalah karena Jepang memiliki salah satu persyaratan listing yang paling sulit secara global. Terus kita ke low risk high returns. Jadi meskipun ada turun hampir 40% dari all time high-nya, ini menyoroti pengembalian YTD itu year to date sebesar 695%. Return on investment 7 harinya itu mencapai 10,6%. Return on investment 1 bulan 10,01%. Dan return on investment tahunan adalah 950%. Karena itu, rasio Sharpe ada yang menilai kinerja suatu aset dibandingkan dengan aset bebas risiko selama jendela waktu yang dipegang jauh di atas angka 0 pada waktu press time ini. Jadi sementara angka rasio Sharpe itu mungkin tidak terlalu mengesankan pada pandangan pertama, yang penting adalah bahwa bahkan selama penurunan harga baru-baru ini, rasio Sharpe ADA ini tidak turun di bawah tanda min 2,5, sedangkan yang sama untuk Ethereum turun menjadi min 4,1. Ini Sharpe rasio Sharpe-nya. Dan high activity and solid holders. Jadi seperti yang disorot dalam artikel sebelumnya, kekuatan yang ditujukan oleh pemegang jangka menengah dan pemegang jangka panjang dalam kasus Cardano telah menjadi faktor utama dalam mendorong rally-nya. Pemegang Cardano ini telah melihat lompatan yang stabil dan begitu juga kapal penjelajah. Jadi faktanya itu ada penurunan 0,86% pada pedagang di bulan lalu untuk ADA ini yang menyoroti pertumbuhan di tangan yang lebih kuat di pasar ADA.
Sementara alamat aktif ADA telah tumbuh 417% antara 1 Januari dan 28 April. Pertumbuhan itu tidak hanya dangkal karena juga ditikung oleh pertumbuhan jumlah transaksi per hari. Melihat ini, tidak mengejutkan bahwa Cardano sebenarnya mulai mengikuti jejak dua koin teratas, yaitu Bitcoin dan Ethereum. Faktanya, alasan seperti itu ditambah dengan peta jalan Cardano, roadmap Cardano, yang solid berkontribusi pada pertumbuhan dan rally yang berkelanjutan dengan memberi Cardano nilai fungsionalitasnya baik dari segi transaksi maupun sebagai penyimpanan nilai yang relatif lebih aman. Jadi ini tuh berita Cardano hari ini. Kurang lebih beritanya itu Cardano ini sebenarnya koinnya bagus. Jadi kalau kita mau ngelong Cardano, kalau kita mau investasi Cardano sekarang, ini salah satu decision yang bagus untuk kita saat ini. Karena Cardano masih kedepannya untuk masa depan Cardano itu masih cerah dan akan bagus juga gitu. Udah, ini berita untuk Cardano hari ini. Seperti biasa nanti linknya akan saya taruh di description di bawah. Terima kasih.